Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya, kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan berikan dan kesempatan di hari baru ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 25-27. Tertulis demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini kita diperkenalkan dengan Simeon, seorang pria yang disebut sebagai orang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai siapa Simeon ini. Apakah dia seorang imam, seorang Farisi atau ahli Taurat, atau seorang dari keturunan Lewi, atau apakah Simeon ini adalah orang Israel biasa? Kita tidak mengetahuinya. Tapi yang jelas dia adalah seorang yang benar dan saleh, dan hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepada Simeon, Roh Kudus telah memberitahukan bahwa ia akan melihat Mesias sebelum meninggal dunia. Bayangkan bagaimana perasaan Simeon ketika ia pertama kali mengetahui bahwa ia akan melihat Sang Juru Selamat. Sepanjang hidupnya ia menanti-nantikan kedatangan Mesias yang telah dinubuatkan dan dijanjikan dalam kitab suci selama berabad-abad. Seiring dengan pertambahan usianya yang semakin tua, ia mungkin bertanya-tanya, apakah benar ia akan melihat kedatangan Mesias sebelum ia meninggal seperti yang dijanjikan, sebab usianya sudah begitu lanjut. Bagi kita mungkin kita sulit untuk sepenuhnya memahami perasaan dan pikiran Simeon saat itu. Tapi kita dapat mengerti bahwa janji Tuhan telah memberinya kekuatan dan pengharapan. Janji Tuhan itu memberinya semangat untuk menjalani hidupnya, menguatkan imannya, sehingga ia terus menantikan janji itu dan saat di mana ia akan melihat Sang Mesias. Oleh tuntunan Roh Kudus, ia pergi ke bait suci di Yerusalem, tepat pada saat Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke situ. Ketika Simeon pada akhirnya berjumpa dengan bayi Yesus, ia tahu bahwa ia telah melihat Sang Mesias yang telah dijanjikan. Hatinya saat itu bersukacita dan bersorak memuji Tuhan. Dari peristiwa yang sederhana ini kelihatannya, saudara, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama adalah kita perlu terus berharap kepada Tuhan yang pasti akan memenuhi janjinya bagi kita. Meskipun umurnya sudah tua, Simeon tetap menantikan janji Tuhan dengan iman dan pengharapan. Kita secara pribadi mungkin tidak tahu kapan Tuhan akan memenuhi janjinya dalam hidup kita. Tapi satu hal yang kita dapat percaya adalah bahwa Tuhan pasti akan memenuhinya pada waktu yang tepat. Yang kedua, hiduplah selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Seperti halnya Roh Kudus yang memimpin dan memenuhi kehidupan Simeon, Roh Kudus juga mau hadir dalam kehidupan kita, membimbing kita,
dan memberikan kita pengharapan dan kekuatan untuk melalui setiap fase kehidupan. Kita perlu bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus di dalam kita, sehingga kita semua hidup dalam tuntunan yang benar. Hal yang ketiga adalah ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka tidak ada yang kebetulan dalam segala situasi di hidup kita. Setiap keadaan membawa kita pada penggenapan janji Tuhan. Simeon tidak tahu bahwa Maria dan Yusuf sedang membawa bayi Yesus ke bait suci. Tapi Roh Kudus menggerakkan Simeon untuk pergi ke situ, menuju ke bait suci. Dan disitulah terjadi perjumpaan. Ia melihat Sang Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus dan setia selalu dalam iman kita, serta pandang dengan penuh harapan pada janji-janji Tuhan yang pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Janji firman Tuhan adalah ya dan amin, dan pasti terjadi, pasti kita alami dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dari perjalanan hidup Simeon, seorang yang benar dan saleh, dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Bagaimana ia hidup dengan penuh sukacita, iman dan pengharapan dalam janji Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup dalam pimpinan Roh-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, penuhi kami, dan tolong kami untuk mengerti setiap apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami. Dan agar kami kuat senantiasa menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, iman dan pengharapan dalam janji Tuhan. Kami percaya dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus, dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, maka tidak akan ada yang kebetulan dalam hidup kami. Setiap situasi dan keadaan membawa kami dalam penggenapan rencana dan janji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami membawa berkat bagi sesama kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan dan permohonan doa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mengerjakan kuasa mujizat-Mu dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.